Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Al malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Al mab'usu lil alamin. Bapak Ibu, saudara-saudari yang saya hormati, walaupun seseorang itu masuk kepada kelompok yaitu 8 asnaf atau 8 golongan yang berhak menerima zakat, tapi bukan lantas walaupun masuk mereka itu kepada 8 golongan yang berhak menerima zakat, mereka itu bisa langsung menerima zakat, tapi harus mempunyai syarat. Syarat yang pertama adalah bahwa seseorang itu adalah hamba. Kan dalam 8 asnaf itu seseorang itu sebagai hamba. Tapi kalau hambanya itu tidak bisa dimerdekakan, walaupun dia punya kemampuan, ada uangnya diberikan dari zakat, tapi kata tuannya, walaupun ada uangnya untuk yang dikeluarkan dari zakat, tapi tidak bisa dimerdekakan dari uang itu, maka juga tidak boleh kita mengeluarkan zakat untuk kemerdekaannya. Kenapa? Karena ada hamba itu yang bisa dimerdekakan dengan dibayar dirinya kepada tuannya. Lantas ada hamba yang tidak bisa, yaitu merdeka dirinya walaupun dia bayar kepada tuannya. Maka yang boleh menerima zakat adalah kalau seandainya dia mempunyai uang, lantas dia bisa membayar dirinya untuk dimerdekakan tuannya, maka inilah orang-orang yang berhak menerima zakat. Dan ada orang yang dia seorang hamba, walaupun dia ada duitnya untuk menebus dirinya, tapi tuannya tidak bisa memerdekakannya. Maka orang yang mempunyai uang, walaupun ada kemampuannya untuk bayar dirinya, walaupun diambil dari harta zakat, tapi tidak bisa dimerdekakan, maka pada kelompok ini seorang hamba itu tidak boleh menerima zakat. Syarat yang kedua, walaupun seseorang itu adalah orang-orang yang berhak menerima zakat, masuk kepada 8 golongan yang sebagaimana saya jelaskan di atas tadi. Tapi karena dia bukan Islam atau karena dia non-Muslim, maka kalaupun dia adalah miskin, kalaupun dia itu adalah fakir, tapi karena dia bukan orang Islam, maka dia juga tidak berhak menerima zakat dari zakatnya orang Islam. Kalau seandainya ada di antara orang Islam yang memberikan zakatnya kepada orang kafir tadi atau kepada non-muslim tadi, maka zakatnya tidak sah. Maka wajib dia mengganti yang dia berikan kepada non-muslim, kepada orang kafir itu, yaitu zakat yang harta yang lain untuk pengganti zakat yang dia berikan kepada orang kafir tadi atau kepada orang non-muslim tadi. Itu syarat yang kedua. Dan yang ketiga adalah bahwa seseorang itu adalah walaupun dia masuk kepada asnaf yang 8, apakah dia fisabilillah, apakah dia adalah ibnu sabil, orang yang dalam keadaan musafir, atau salah satu, atau fakir atau miskin umpamanya. Lantas karena dia adalah keluarga Muthalib, atau dia adalah keluarga Bani Hasim. Maksud keluarga Bani Muthalib atau Bani Hasim itu adalah keluarga, yaitu dari keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka karena dia termasuk dari keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka itu tidak berhak menerima zakat. Bahkan dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari semua yang wajib, yaitu terhadap perbuatan umat muslim seperti nazar, seperti kifarat, dan seperti dam. Kalau seandainya ada pemberian yaitu kifarat ataupun ada pemberian nazar kepada Bani Hasim dan kepada Bani Muthalib, itu juga tidak diperbolehkan. Bahkan kalau ada dam, yaitu sewaktu orang melanggar perbuatan dalam pelaksanaan haji, lantas dia bayar dam, diberikan kepada Bani Hasim dan diberikan kepada Bani Muthalib, itu juga tidak diperbolehkan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang saya hormati, syarat yang keempat adalah bahwa seseorang itu kalaupun dia seandainya mampu, tapi ada orang yang masih di bawah nafkah, dia yang memberikan nafkahnya. Seperti ada orang yang dalam keluarganya dia yang berikan nafkahnya, tapi masuk salah satu 8 asnaf itu, seperti miskin ataupun fakir.
dan lain sebagainya, tapi karena dia yang memberikan nafkah orang yang fakir atau miskin dan lain sebagainya tadi, maka juga tidak boleh dia memberikan zakat kepadanya. Kenapa? Karena dia yang memberikan nafkah kepada mereka. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang saya hormati, dan yang berikutnya adalah seseorang itu tidak bisa menerima zakat walaupun masuk mereka itu kepada 8 golongan yang saya jelaskan, yaitu orang-orang yang berhak menerima zakat. Tapi karena dia adalah masih anak-anak, atau dia sapih, idiot, atau memang dia adalah yang gila, maka seseorang itu tidak boleh memberikan zakat kepada anak-anak, tidak boleh memberikan zakat kepada orang yang idiot, dan juga kepada orang yang gila. Kalau seandainya mereka itu memang tetap juga mau diberikan zakat, maka diberikanlah zakat kepada orang yang menjadi wali di antara anak-anak itu, atau menjadi wali di antara orang gila itu, dan juga yang menjadi wali bagi orang yang masih sapi, yaitu orang yang idiot. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang saya hormati, yang terakhir, kalau kita mengeluarkan zakat, tapi kita tahu zakat yang kita berikan itu adalah tujuannya dipergunakan orang yang menerima zakat itu untuk maksiat, maka kalau seandainya seperti itu, maka perbuatan yaitu zakat yang kita berikan kepada orang yang menerima zakat itu dipergunakannya untuk maksiat, maka zakat yang kita berikan itu adalah hukumnya haram. Maka oleh sebab itu, dalam pengeluaran zakat juga kita harus perhatikan bahwa zakat yang kita berikan itu jangan kita berikan kepada orang yang dengan uang zakat itu dia laksanakan, dia pergunakan untuk maksiat. Mana contohnya? Ada orang yang diberikan zakat tunai umpamanya, lantas dia belikan ke togel, atau dia main judi online, maka zakat yang kita berikan yang seperti ini adalah hukumnya haram. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang saya hormati, ini saja dulu pertemuan kita kali ini. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.